Sejak kita kecil, kita selalu diajarin untuk sopan santun dan juga punya etika sama orang lain. Apalagi kalau kita lahir di Indonesia, kita tuh pasti diajarin untuk jadi orang yang rendah hati, gak sombong, dan selalu menghargai sesama orang lain. Karena kesombongan tuh sering dikaitkan dengan sifat yang buruk, dan itu bisa membuat orang lain jadi ngejauh dari diri kita. Kita memang gak bisa pungkiri, kalau banyak orang itu pasti gak suka, atau bahkan benci sama orang-orang yang sombong dan pamer dengan apa yang mereka punya. Karena beberapa orang itu memang pamer dengan cara yang terkesan norak gitu. Misalnya gini, lu tau kan, konten-konten yang suka pamer iPhone, tapi dengan cara ngerendahin orang lain yang pakai Android. Akhirnya mereka-mereka ini malah dihujat, dan setelah itu ya mereka dilupain. Dan yang jadi masalah adalah, walaupun mereka-mereka ini udah dilupain, tapi masyarakat itu tetap punya stigma buruk sama orang-orang ini, karena kelakuan mereka sebelumnya yang pamer dengan cara ngerendahin orang lain. Akhirnya dari sini kita bisa lihat nih, kalau kesombongan itu tentu dibenci sama banyak orang. Apalagi kalau kesombongan itu dilakukan dengan cara yang norak, sampai ngerendahin orang lain. Nah biasanya, orang tuh kalau udah benci sama orang lain yang sombong, itu nggak cuma sekedar ngatain orang itu aja, tapi banyak yang gue lihat tuh sampai ngedoain supaya orang itu jatuh atau kehilangan semua harta yang mereka pamerin. Gue rasa sepakat ya, kalau dari dulu kita tuh selalu diajarin untuk jangan sombong, kalau kita nggak mau jatuh miskin dan terjadi kenapa-kenapa. Sejujurnya gue setuju dengan ajaran ini, karena kita tuh nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, dan tentu orang-orang yang nggak suka sama kesombongan kita, itu bisa berusaha jatuhin diri kita. Nah tapi, kalau kita lihat kenyataannya, ada beberapa orang yang terkesan sombong, tapi justru hidupnya malah tetap kaya, bahkan malah tambah kaya. Misalnya kita ambil contoh salah satu pengacara kondang Hotman Paris. Beliau dikenal sebagai pengacara yang bergelimang harta, tahta, dan juga wanita. Beliau punya kehidupan yang cukup glamor dan cukup enak dengan harta yang dia punya. Dan selain itu juga, walaupun beliau ini memang beneran kaya dan hartanya melimpah, beliau juga dikenal sebagai pengacara yang terkesan sombong karena suka pamer barang-barang mewah kayak mobil, atau yang paling sering itu adalah cincin berliannya. Nah tapi, walaupun beliau ini dikenal sombong, tapi kita bisa lihat kalau kehidupan itu tetap kaya, atau bahkan malah tambah kaya. Tentunya hal ini jadi pertanyaan ya, kenapa bisa ada orang yang kesannya sombong dan pamer, justru hidupnya malah makin kaya? Di video kali ini, gue mau bahas, kenapa bisa ada orang yang sombong, tapi malah tetap atau bahkan nambah kaya. So, disimak sampai habis. Kalau lo berpikir bahwa kesombongan itu mempengaruhi kekayaan seseorang, sebenarnya nggak ada sebab akibat keduanya secara langsung. Karena sombong itu bukan cuma milik si kaya ataupun si miskin. Jadi entah orang kaya ataupun orang miskin, keduanya itu bisa sombong. Nah tapi kenapa nih, ada orang yang kesana sombong, tapi justru hidupnya malah makin kaya, dan seolah kesombongan itu nggak ada kaitannya gitu sama naik turunnya kekayaan yang dia punya. Nah hal ini bisa terjadi karena ada faktor yang membuat mereka makin kaya, tapi faktor tersebut gak ada kaitannya dengan kesombongan yang dia punya. Misalnya kerja keras. Walaupun mungkin orang itu adalah orang yang dikenal sombong, tapi ketika dia mengejar kekayaannya dengan kerja keras, tentu kerja keras itu nggak ada kaitannya sama kesombongan yang dia punya. Alias, orang yang kerja keras itu bisa sombong, dan orang yang sombong itu bisa kerja keras, dan keduanya itu nggak ada kaitannya gitu. Jadi mau orang lain ngatain atau sampai nyumpahin dia karena dia suka sombong, tapi kalau dia kerja keras, itu lebih berpengaruh pada kesuksesan dia, daripada hinaan orang lain yang nggak suka dengan sifat sombong yang dia punya. Selanjutnya bisa jadi orang itu punya mentalitas kompetitif untuk selalu menang dari yang lain. Karena gini, orang yang sombong itu punya kepercayaan diri yang sangat kuat karena mereka merasa lebih unggul dari orang lain. Dan kepercayaan diri ini kalau dipakai dengan cara yang tepat, ini bisa jadi senjata yang bikin mereka tuh jadi makin sukses. Misalnya mereka nggak ragu buat ambil risiko, berani investasi di tempat yang orang lain takut masuk, atau pede buat nawarin harga tinggi karena mereka percaya kalau produk atau jasa mereka itu lebih bernilai dari yang lain. Nah, kepercayaan diri ini seringkali bikin mereka tuh kelihatan jadi sombong, padahal dari segi bisnis ataupun karir, ini justru bisa jadi keuntungan yang besar. Ditambah lagi orang yang punya mentalitas kompetitif, mereka tuh nggak suka kalah, nggak mau diremehin, dan mereka selalu pengen lebih unggul dari orang lain. Hal inilah yang bikin mereka tuh terus-menerus mendorong diri mereka sendiri buat lebih sukses dan lebih kaya. Jadi kalau ada orang yang remehin atau ngomongin di belakang, mereka malah jadiin motivasi yang kuat untuk buktiin kalau mereka tuh lebih hebat. Di sisi lain, orang-orang yang gak suka sama kesombongan mereka seringkali terlalu fokus sama sifat mereka yang ngeselin. Tapi lupa nih, kalau kekayaan dan kesuksesan orang lain itu lebih dipengaruhi sama usaha dan kerja kerasnya, bukan dengan omongan orang lain. Di sini gue kasih tau ya, lu tuh gak perlu ngerasa omongan lu selalu didengar gitu ketika nyumpain orang lain. Jangan ngerasa kalau lu nyumpain orang lain jatuh karena kesombongannya, itu langsung membuat orang itu beneran jatuh miskin. Karena itu semua lebih dipengaruhi usaha mereka ketimbang perasaan yang lu punya. Lu bayangin gitu, kalau misalnya ada orang yang sombong tapi selalu berusaha dan pantang menyerah, tapi disumpah jatuh miskin sama orang-orang yang hobinya tidur-tiduran, main game, buka sosmed, dan lain-lainnya. Karena pada akhirnya, dunia ini lebih memihak pada yang punya modal, usaha, dan keberanian buat ambil kesempatan, bukan pada siapa yang rendah hati atau yang lebih disukai sama banyak orang. Sombong atau enggak, kalau seseorang tetap kerja keras, punya strategi, dan memanfaatkan peluang dengan baik, mereka bakal tetap kaya. Makanya gak usah heran kalau misalnya ada orang yang kesana sombong, tapi malah tetap kaya. Karena bisa jadi ada usaha dan faktor lain yang dia lakuin, dan itu gak ada kaitannya dengan kesombongan yang dia punya. Selain itu,
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan status dan gaya hidup, di mana orang yang biasa susah mungkin akan ngeliat orang kaya nunjukin barang mewah itu sebagai pamer dan bentuk dari kesombongan, yang padahal bisa jadi si orang kaya itu cuma nunjukin gaya hidup dia aja di sosial media. Bagi si kaya, itu hal biasa, karena itu gaya hidup dia sehari-hari. Sedangkan bagi si miskin, itu jadi hal yang sombong, karena mereka ngeliatnya dari sudut pandang keterbatasan mereka sendiri. Jadi masyarakat bisa menganggap sombong karena adanya perbedaan status dan gaya hidup, yang padahal bisa jadi ya itu kehidupan sehari-hari orang tersebut. Kita semua mungkin percaya ya, kalau sifat sombong itu dibenci banyak orang, dan sifat ini bikin orang tuh gak nyaman sama seseorang. Tapi hal yang harus kita tahu, kadang kesombongannya adalah skema di setting sedemikian rupa untuk cari keuntungan khususnya di sosial media. Misalnya gini, ada influencer atau public figure yang sengaja menunjukkan gaya hidup mewah, berbicara dengan nada meremehkan orang lain, atau mengunggah konten yang terkesan arogan. Tujuannya bukan sekedar pamer, tapi untuk membangun persona yang kontroversial dan memancing reaksi publik. Karena di sosial media, kebencian dan kontroversial itu justru bisa jadi mesin uang, di mana semakin banyak orang yang kesal sama dia, justru semakin sering orang itu diomongin, dan semakin sering juga kontennya tersebar luas. Hasilnya, engagement naik, atensi pada ke dia, dan akhirnya orang ini malah makin terkenal. Coba lihat fenomena seleb TikTok atau YouTuber yang sering flexing harta atau pamer barang-barang yang dia punya. Nah, karena konten-konten begini, orang-orang mungkin nganggap pamer, tapi mereka tetap nonton, tetap komen, dan juga tetap ngomongin gitu. Dan justru dari situ, mereka bisa dapat cuan lebih banyak, entah dari AdSense, endorse, atau jualan produk. Karena seperti kita tahu kalau orang Indonesia itu masih suka nih nontonin konten-konten pamer kekayaan atau nunjukin kehidupan glamor di sosial media. Akhirnya mereka-mereka yang nontonin video si orang sombong tersebut, itu secara nggak langsung mendorong kekayaan orang yang sengaja kelihatan sombong di sosial media. Jadi hal yang harus kita pahami, kesombongan ini nggak selalu muncul karena seseorang benar-benar arogan secara alami. Karena kadang, itu adalah strategi branding yang sengaja, karena ada pasar yang suka dengan persona seperti itu. Akhirnya, yang rugi itu bukan mereka yang pamer dan kelihatan sombong, tapi orang-orang yang terlalu emosional dan terjebak ke dalam permainan mereka. Jadi benci itu makin emosi, makin suka ngomongin gitu, makin ngasih perhatian mereka. Sedangkan si orang-orang yang sombong ini, mereka malah tambah kaya. Sebagai manusia, kita tuh memang harus rendah hati dan berbuat baik sama orang lain, karena semua manusia itu pada dasarnya punya derajat yang sama. Lagipula sebenarnya yang berhak sombong itu cuma Tuhan, karena Tuhan yang punya segalanya. Kalau kita lihat dari perspektif agama dan kepercayaan, kapanpun Tuhan mau ambil kekayaan yang kita punya, itu bisa terjadi kapanpun yang Tuhan mau. Jadi kita sebagai manusia itu nggak perlu menyombongkan apa yang kita punya secara berlebihan, karena balik lagi, Tuhan itu pemilik dari segalanya. Tapi maksud gue di video ini, jadi karena ketidaksombongan seseorang itu sebagai batasan moral yang harus dilakukan untuk bersyukur, menjaga keharmonisan, kenyamanan, dan kebaikan dengan orang lain, bukan dengan mengaitkannya dengan masa depan seseorang. Karena masa depan seseorang itu nggak ada yang tahu, jadi kita nggak bisa nyumpahin orang lain jatuh miskin, cuma karena kita kesel sama orang itu yang sombong. Gimana nih pendapat lo terhadap fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.